Nah, ini yang perlu teman-teman tahu sebetulnya, khususnya yang pemula ya, yang mau belajar mesin ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, ini sebagai contoh aja kawan. Nah, kalau seumpama posisi kertasnya itu teman-teman, itu baru cuma melewati sensor yang ini. Kertas itu berada di posisi sensor kawan. Begini. Itu sudah ngejam. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Semua sensor ini menggunakan namanya. Nah, di sini saya akan lagi menjawab komentar teman-teman yang pernah mengalami masalah paper jam dan bingung apa masalahnya. Paper jamnya itu di bagian samping. Ya, kemarin saya sempat juga ditelepon-telepon, bingung. Jadi saya nggak mau juga. Saya cuma coba periksa saja bagian-bagian sampingnya atau sensor-sensornya. Ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel di Rajuris teman-teman. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian sehat ya, pastinya kita sama-sama sehat. Amin. Nah, oke, di sini saya akan berbagi ke teman-teman itu. Ini kita langsung saja praktek teman-teman. Ini khusus teman-teman pemula yang mau belajar servis ya. Nah, ini kita di depan mesin saja seperti ini saja kawan ya. Nah, ini saya mau ceritakan ke apa sudah ini kawan bautnya. Nah, jadi pada saat teman-teman mengalaminya kertasnya di sinilah seumpama ya, ini kan naik ini kawannya ke sini ya. Nah, begitu teman-teman motokopi satu lembar dia lolos ya. Oke, kalian bisa melihat nggak kawan? Nah seperti ini ya, sini ya. Nah, begitu teman-teman ini motokopi, seumpama motokopi satu lembar itu, ya, motokopi satu lembar dia lolos teman-teman. Nah, ini saya tutup aja dulu ya. Lolos ke sana. Ini posisinya seperti ini kawan. Atau beginilah. Ini saya mau tutup. Saya mau kasih lihat ke teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa melihatnya. Nah, kalau motokopinya menggunakan A4 teman-teman. Nah, kalau menggunakan A4, ini sedikit saya akan menjawab yang kemarin ada nelpon saya masalah deteksi ngejam katanya, ngejam. Nah, karena kalian menggunakan A4 teman-teman ya, mungkin satu lembar lolos ya. Nah, lembar keduanya kalau kalian motokopinya 2 lembar dan yang keluar itu cuma 1. Nah, lembaran keduanya dia ngejam, entah posisinya masih di bawah sekali, ini sudah masuk dia, atau masih posisi di bawah, di dalam ya. Ini posisinya di dalam kawan, masih di dalam ya, masih di dalam ceritanya, atau seperti ini. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu sebetulnya, khususnya yang pemula ya, yang mau belajar mesin ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di video ini teman-teman, pada saat teman-teman motokopi yang perlu diperhatikan adalah bagian sensor. Kalau si kertasnya ini saya lipat aja dulu ya. Ini sebagai contoh aja kawan. Kalau seumpama posisi kertasnya ini, supaya enak saya buka aja dulu ini. Mana sudah rokok kok. Nah, kalau seumpama posisi kertasnya itu teman-teman, itu baru cuma melewati sensor yang ini. Oke, sensor yang ini kawan. Nah, kertas itu berada di posisi sensor kawan. Begini. Itu sudah ngejam. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Semua sensor ini menggunakan namanya per. Oke, menggunakan per. Nah,
per ya. Nah, perlu kalian perhatikan, bisa sensor kalau ini kalian buka tarik keluar itu bisa kelihatan. Kalau seumpama bisa kalian melihatnya, biasanya itu lepas kawan, bisa lepas ini. Kalau dia pas, otomatis kembalinya itu lambat teman-teman, karena nggak tertarik sama si pernya. Jadi kalau satu lembar itu lolos, pasti itu lolos teman-teman ya. Ini pernah juga saya dapatkan lolos. Dia lolos keluar kertas. Begitu teman-teman menggunakan dua lembar yang difotokopi, otomatis nyangkut lembaran kedua karena posisi pelatuk sensor ini telat turun, ya lambat. Yang seharusnya sudah ada perintah meminta sensor lain sudah menunggu harus dia keluar lagi kertas, katakanlah ini. Nah dia baru mau pada gitu udah saat turun perintah itu sudah lewat kawan, otomatis mesin akan ngejam aja lah. Ya, pasti akan ngejam lah tulisannya karena telat kembalinya ini. Ya, telat dia kembali. Nah, itu pasti ngejam. Nah, coba kita ke sensor paling bawah dulu lah, agak kelihatan dia ya. Yang biasa sering lepas itu sebetulnya sensor yang di bawah kawan. Nah, ini. Yang kertas folio lah. Nah, yang sering ngejam juga bagian ini. Coba teman-teman perhatikan. Ini. Nah, ini. Ini kan ada pernya kawan ya. Kalau kalian di depan mesin kalian saya rasa akan melihatnya karena kamera kurang terang kawan. Nah ini ya. Ini kalau lepas teman-teman. Kalau lepas dia kalau fotokopi satu lembar ukuran folio kaset 3 ini dan 4 ini. Kalau satu lembar di fotokopi dia lolos ya. Nah dia lolos kalau satu lembar. Tapi begitu kalian fotokopi 2 lembar dia tidak akan lolos. Karena ini sudah telat. Ya. Ini sudah telat. Oke, mengerti? Nah, oke, kita lanjut lagi kawan. Oke, nah di sini saya mau jelasin lagi. Oke, nah biasanya kalau teman-teman fotokopi, ini saya tutup lagi. Kalau teman-teman fotokopi itu, katakanlah finisher ya atau patai banyak lah ceritanya. Patai banyak, dia sering berhenti di bagian samping. Kertas itu sering nyangkut di bagian sini, ya, di karet regis vertikal ini berhentinya. Coba teman-teman, kalian coba dulu untuk mengetahui masalahnya sebelum membongkar ini teman-teman. Jadi sebelum membongkar itu teman-teman nggak perlu dulu apa lagi? Nah. Pada saat teman-teman jangan dulu membongkar ya. Jadi pada saat ngejam kalian perhatikan posisi kertas ngejam di sini, kalian ambil saja. Nah, kalian tutup lagi. Oke, tutup seperti ini. Setelah kalian tutup, biarkan tetap jalan. Kalian pencet bagian sini, tekan ceritanya. Nah, tekan seperti ini. Bedakan ya posisi dengan ditekan ditendis ini dengan tidak. Kalau dia lolos, lancar kertas. Lancar. Pada saat coba kalian lepas, begitu kalian lepas, begitu teman-teman melepas tangan kalian di sini, itu langsung nyangkut lagi, keperjam lagi di sini kawan ya. Persis posisi kertasnya lagi di sini. Nah, ini gampang sekali nih teman-teman. Ya, karena saya sudah bisa, makanya saya bilang gampang. Kalau dulu juga bingung kawan ya, pusing juga karena belum tahu cara kerjanya. Nah, selalu posisi kertas seperti ini. Posisi seperti ini teman-teman. Ya, anggaplah saja seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ini juga turun. Katakanlah seperti ini. Ah, jancuk. Nah, katakanlah seperti ini teman-teman ya. Nah, tapi setiap kali saya tekan, saya ambil lagi kertas, saya tutup. Tutup seperti ini, aman. Oke, aman. Berarti ada masalah. Bukan masalah di sini. Masalahnya itu tidak ada masalah di bagian sini. Oke. Kalau seumpama teman-teman itu menjumpainya, mesin kalian itu karet-karetnya ini masih tebal kan, masih berserat, ya, masih berserat. Kalian nggak usah periksa yang ini kalau dia masih bagus ininya. Bagian per, nah ini. Per yang ada di bagian sini teman-teman kalian perhatikan. Dan saya sudah banyak buat videonya cara menyetel ini. Kalian tarik lah, kalian tarik ini pernya. Ini menggunakan per ini. Mana obeng? Nih. Supaya sebagai pembuktian saja kawannya, karena harus pakai bukti. Kalau pesulap merah itu katanya harus pakai pembuktian. Nah sekarang kita buktikan saja ya. Ini saya buka aja dulu ya, satu ya. Nah ini
Nah ini sudah setelannya aja ini sudah bengkok-bengkok kawan, pernya. Karena apa? Kenapa sampai ditarik bengkok-bengkok seperti ini? Karena teman-teman coba perhatikan, ini sudah dialasi, sudah mati sebetulnya karetnya. Seharusnya diganti dulu karetnya, ini tetap setel standar. Ini kan seperti ini teman-teman. Ini pernya ini sudah bengkok-bengkok. Pernya ini kalau lama-lama sering ditutup, buka tutup, dia mengecil ini teman-teman, memendek. Nah ini cara kerjanya kawannya. Ah, ini memendek, otomatis kalau dia memendek, yang satunya panjang juga, itu miring posisi kertas teman-teman. Posisinya miring nanti keluarnya. Nah, kalau miring sudah di sini, otomatis tulisan ikut miring. Yang penting jangan ikut miring operatornya, apalagi yang punya kawannya ya. Oke, nah ini. Nah ini kan bisa ditarik kalau dia sudah mengecil. Jadi posisinya kalau dia ngejam di situ terus, pasti ini memendek. Memendek otomatis ini kurang ngepres ke sini teman-teman, kurang ngepres ke sini ke karet-karet ini. Nah otomatis kalian tarik, itu kalian sesuaikan, kalian kasih sama setelahnya. Kalau ini terlalu panjang ini kawan. Nah. Ini kalian sesuaikan aja lah, kalau sama baru kalian pasang. Nah cara pasangnya gampang, kalian pasang di sini dulu. Nah ini jangan di sana ya, biar nggak jatuh. Ini kalian pasang seperti ini. Oke, kalian kasih lurus memang posisinya ya. Nah kalian kasih masuk di sini, kalian kasih masuk, kasih pas ya. Nah ini kalian kasih masuk juga di standnya. Nah seperti ini. Nah yang cara kasih masuknya ini sudah ada juga sebetulnya di tutorial sebelumnya. Nah ini kalian masuk sebelah dulu, baru ini kalian tindih saja, biar pakai tangan bisa ini. Saya rasa itu akan aman itu teman-teman. Itu dapat masalah-masalah seperti itu sebetulnya mudah. Yang penting teman-teman itu jangan, apalagi istilahnya, jangan langsung apalagi sedikit-sedikit panik lah ceritanya. Ya kalian perhatikan saja sistem kerjanya ya. Nah paling sekitar itu masalahnya teman-teman. Jadi kerja mesin itu sebetulnya mau dibilang gampang juga gampang kalau kita sudah kuasai sistem kerjanya ya. Sistem kerjanya setiap komponen-komponennya, komponen spare partnya atau alat-alatnya teman-teman. Kalau sudah ditahu ya enak sudah. Jadi fungsinya kalau ini sudah kalian setel itu aman. Pasti aman itu, nggak mungkin tidak. Nah jarang sekali dibilang kalau kita ceritanya pelatuk sensor itu akan rusak, jarang. Kalaupun dia sudah haus, jarang sekali teman-teman ya. Jarang sekali. Sebetulnya masalahnya di bagian situ, bagian pernya. Bagian per itu yang samping ini ya, atau bagian per sponnya lepas, otomatis dia akan ngejam ya. Seperti itu aja teman-teman, cukup mudah sebetulnya. Sama posisinya sama, tinggal tergantung kalian gunakan kertas folio. Nah di kertas folio itu kalian perhatikan dia berhentinya di mana, di sensor di mana. Kalaupun dia ngejamnya di unit 1 ya, kalian perhatikan di bagian mana nabrak dia. Kalau kalian menggunakan 4, seumpama di sini ada bekas tabrakan, dia nabrak ceritanya, pastikan sedikit bengkok ini ya, seperti ini teman-teman. Berarti bisa kalian perhatikan, bisa dia nabraknya di kuku pemanasnya ya. Nah kalau kalian periksa pas itu teman-teman, nggak mungkin meleset. Di mana posisinya dia melengkung kertasnya, berarti di situ masalahnya ya. Kalau seumpama di unit 1 melengkung ya, nah kalian perhatikan lurus kuku yang mana dia bermasalah. Nah setelah itu baru kalian cek baik-baik itu kukunya senter ya, lihat, oh ternyata kukunya pendek. Ya wajar dia nyangkut teman-teman, karena fungsi kuku itu dia fungsinya adalah melewatkan kertas dari posisi upper ya, dia kasih melewat kertas keluar teman-teman. Jadi yang kalau kena yang pendek, kukunya satu lewat, yang satunya nabrak karena dia pendek ya. Seperti ini, seperti kaki tangan kita ini kalau pendek begini kan, anggaplah ya, satunya kukunya pendek, satunya panjang. Jadi otomatis nyangkut teman-teman. Ini sudah mampu kasih lewat, tapi ini nyangkut. Nah seperti ini, nyangkut. Nah jadi setiap masalah di mesin fotokopi itu kalian perhatikan dulu ya masalahnya. Di mana dia berhenti, di situ kalian perhatikan. Pasti ada masalah di situ, yang nggak mungkin tidak. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa menambah wawasan teman-teman, khususnya para peminat untuk belajar fotokopi, belajar servis sendiri. Bagaimana tanggapan teman-teman? Seperti apa
video yang bakalan kita buat, yang kita sharingkan di channel ini supaya mudah, karena daripada saya capek-capek ngomong-ngomong saja teman-teman, kalian nggak paham ya. Saya kan tidak tahu, karena setiap teman-teman pasti beda. Si A mungkin saya maunya seperti ini dijelas penjelasannya, yang satu maunya juga saya begini, oh yang satunya saya oke mas, saya mengerti bang, ini. Nah itu saya nggak tahu teman-teman. Silahkan saja komen teman-teman, khususnya peminat untuk belajar pemula ya, bagi pemula ya, untuk belajar servis mesin itu seperti apa, silahkan komen saja, baru kita buat videonya ya, kita buat satu-satu. Jadi setiap komentar kalau bisa, kalau memang itu pertanyaannya nanti bakalan sama jawabannya, ya kasih satu video aja ya, supaya mudah gitu. Karena yang jelas saya akan tetap berupaya menguploadnya itu setiap hari ya. Jadi saya upload nanti setiap jam 5 sore kalau Indonesia bagian timur, apa ini, Sulawesi lah ceritanya teman-temannya. Mungkin kalau daerah-daerah Jawa berarti selisih 1 jam. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, khususnya para peminat pemula usaha belajar servis ceritanya ya. Ayo kita belajar sama-sama di Rayuris ya. Kita sharing, kita cari solusi-solusi apa yang kalian alami, teman-teman alami, kita sharing, kita pecahkan. Kita cari solusinya di channel ini, kita sama-sama cari. Saya nggak bisa juga buat video-video kalau teman-teman itu nggak meminta mau dibuatkan video apa. Yang jelas saya persembahkan buat teman-teman, sebetulnya teman-teman yang minat untuk belajar ya, dan untuk belajar ya, kita sama-sama belajar ceritanya teman-teman. Nah kalau teman-teman mau belajar langsung, silahkan datang ke tempat saya, masuk di tim kursus saya, nggak ada masalah. Itu jauh lebih baik, lebih bagus, lebih enak saya menjelaskannya. Silahkan bebas bertanya teman-temannya, bebas bertanya. Mau kalian bertanya di luar video saya, mau kalian bertanya pada saat kalian ada teman-teman yang minat datang langsung kursus, tidak ada masalah. Mau diajar, mau dijelaskan mulai dari 0 sampai selesai, itu juga tidak ada masalah ya. Dari 0 sampai terakhir lah ya, ada masalah. Bagaimana sistem kerjanya, itu paling enak memang ketika ketemu langsung ya, berhadapan langsung, apalagi ada mesin dikerja, itu lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadi langsung praktek, langsung bisa disebut satu-satu ya. Tapi paling tidak dengan adanya YouTube ini, channel ini, buat teman-teman yang jauh ya, buat teman-teman yang jauh, kita sama-sama belajar. Paling tidak di YouTube ini kalian adalah yang kalian mengerti, adalah dari teman-teman itu Pak, bisa memahami sedikit demi sedikit, tinggal bagaimana langsung praktek di mesin-mesin teman-teman semua ya. Saya welcome aja teman-teman, silahkan komen saja di bawah, khususnya para pemula ya. Jadi ini saya lagi-lagi saya ingatkan, ini saya prioritaskan atau saya khususkan buat teman-teman yang memang berminat untuk belajar mesin bersama di Rayuris. Nah kita sama-sama sharing, silahkan komen saja. Kalau ada yang kurang dimengerti, ada yang mau dibuatkan video seperti apa mau dijelaskan seperti apa, silahkan komen saja teman-temannya. Oke, mungkin seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.